Yesus berkarya di bumi 3,5 tahun, selesai dia kembali loh ke surga. Ya. Bapa di mana? Bapa tetap di surga. Tapi dia mengirimkan Holy Spirit-nya. Makanya kalau kita berdoa, Bapa kami yang, it's a location. Betul kan? Nah, Holy Spirit itu yang ada di dalam kita. Jadi kurang lebih, Holy Spirit is the only contact yang kita punya dengan markas besar kita. Dan itu ada di dalam kita. Dan kita harus tahu Holy Spirit ini adalah pribadi. Ya. Nah, ada 2 pengalaman bersama Roh Kudus yang kita akan pelajari hari ini secara cepat, waktu kita nggak banyak ya, seperti sudah ada di situ. Pertama adalah lahir baru. Kita sudah belajar ini 2 minggu lalu. Kalau saudara ada di sini, kalau saudara tidak ikut, saya sarankan saudara lihat videonya. Lahir baru itu apa yang terjadi? Silahkan lihat videonya. Tapi ada satu lagi yang kedua, yaitu baptisan Roh Kudus. Nah, kita harus tahu bahwa 2 ini tidak sama. Apa yang terjadi pada saat seseorang lahir baru? Apa yang terjadi pada saat seseorang dibaptis Roh Kudus? Pentingnya apa lahir baru? Kita sudah belajar. Pentingnya apa kita menerima baptisan Roh Kudus? Kita akan belajar hari ini. Oke, next slide kita akan lihat. Nah, apa yang terjadi pada saat seorang lahir baru? Ini yang terjadi saudara, yaitu Roh Kudus tinggal ya di dalam. Jangan lupa, inside, bukan di luar. Di dalam. Di dalam. Dan sekali lagi, ini bukan feeling. Holy Spirit is not feeling. Jadi kita nggak bisa bilang, oh, I don't feel like Holy Spirit is in me. No, God. Meskipun kita nggak merasakan ya, by faith. Jangan lupa, kekristenan kita semuanya by faith. Dia ada di dalam saudara, kalau saudara lahir baru. Tapi saya nggak bisa kerasa, nggak masalah. Dia tetap ada di dalam. It's by faith. Nah, ini yang kita mesti ingat. Ini yang terjadi pada saat kita lahir baru menerima Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, pengalaman kedua, baptisan Roh Kudus, apa yang terjadi pada saat kita mengalami yang kedua? Ingat ya, ini 2 ini tidak sama. Nanti kita akan belajar di dalam kitab. Kita akan tahu apa ya bedanya. Nah, yang kedua ini adalah Roh Kudus empowers. Memberi kekuatan bagi kita untuk menjadi saksi. Nah, pada saat kita dengar kata saksi, mungkin seringkali kita dibatasi. Karena mindset kita begitu kita dengar, oke, bersaksi, seringkali kita langsung berpikir bahwa oke, saya harus menginjil, berdiri mungkin di jalan berkata, Yesus adalah Tuhan, percayalah kepada Yesus. Betul, itu bersaksi. Tapi yang namanya bersaksi bukan cuma itu. Menjadi saksi itu banyak hal, saudara. Meskipun kita tidak buka mulut, kita bisa bersaksi. Karena begitu kita percaya dengan Tuhan Yesus, kita mengaku Yesus adalah Tuhan, apapun yang kita lakukan, orang akan lihat. Nah, maksudnya ya, orang akan lihat, oh kayak gitu orang Kristen. Bagaimana kita bicara, orang akan lihat, oh seperti itu orang Kristen bicara. Bagaimana kita berkomentar di sosial media, no this is not easy. Orang akan tahu, orang Kristen kayak gitu ternyata. Itu bersaksi. Pada saat saudara melayani apapun juga, mengambil bagian dalam pelayanan, apakah itu asyir, apakah itu multimedia, apakah saudara di atas mimbar bernyanyi, menjadi worship leader, main musik, saudara sedang bersaksi, menyaksikan siapa yang ada di dalammu. Seperti itu saudara. Bukan berarti hanya bagi orang yang berbicara di atas mimbar. Tidak. Bukan cuma itu. Bersaksi itu luas. Dimanapun, kapanpun. Kalau kita percaya sama Yesus, saya menggunakan kata ini, dia terlanjur ada di dalam kita, maka orang akan melihat seperti itulah Yesus. Kalau kita ngomong seperti apa, kita berkelakuan seperti apa, seperti itulah Yesus. Orang di luar akan melihatnya seperti itu. Kenapa? Karena kita sudah terlanjur, tanda kutip, menerima Yesus. Nah, ini luar biasa. Oke, mari kita lanjut lebih jauh lagi. Berikutnya. Nah, kita mengajarkan kita di Kisah 1 ayat 5 seperti ini. Nah, kita akan tahu bahwa ada yang namanya baptisan Roh Kudus. Mungkin beberapa saudara sudah tahu, beberapa saudara belum. Tapi it's okay, nggak apa, kita rantul dengan cepat. Baptisan air kita semua tahu. Tapi mungkin kebanyakan di kita sudah dibaptis baptisan air. Tapi Alkitab mengajarkan seperti ini. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini yang ngomong Yesus. Kisah 1 ayat 5. Tidak lama lagi engkau akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dari ayat ini saja kita tahu bahwa oh ternyata ada baptisan lain selain baptisan air, yaitu yang dinamakan baptisan Roh Kudus. Yesus yang ngomong. Ayat lain ada yang mengajarkan kepada kita di Matius 3 ayat 11 ya, berkata demikian. Nah,
Ini Yohanes Pembaptisnya yang ngomong. Aku membaptis kamu dengan air. Yohanes Pembaptis kan membaptis manusia dengan air. Sebagai tanda pertobatan. Kita sudah mengalami ini mungkin kebanyakan. Tetapi ia, huruf besar, Yesus yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Ini kesaksian Yohanes Pembaptis. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. The last statement. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Berarti kita tahu baptisan Roh Kudus yang baptis siapa? Yesus, itu kan? Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Yesus sendiri yang akan membaptis kita dengan baptisan Roh Kudusnya. Itu adalah momen di mana dia mengaktifkan Roh Kudus yang ada dalam kita. Nanti kita akan belajar lebih jauh. Nah, dari 2 ayat ini, Matius 3 ayat 11 dan tadi kisah 1 ayat 5, kita tahu bahwa oh benar ada baptisan lain, bukan cuma baptisan air. Saudara mungkin yang sudah menerima, saudara tahu. Tapi mungkin saudara yang belum menerima, saudara bertanya, oh seperti apa sih baptisan itu? Apa yang terjadi? Perlukah kita? Ya, kita lanjut ya. Nah, Yohanes 20 ayat 22. Ceritanya gini saudara, kita semua tahu Yesus disalib Jumat Agung tuh, hari Jumat. Betul kan? Dia bangkit hari Minggu. Ya kan? Hari ketiga dia bangkit. Jumat dia mati, Minggu dia bangkit. Nah ini Minggu malam. Kejadian ini Minggu malam. Yohanes 20 ayat 22 ini terjadinya Minggu malam. Saudara boleh buka di Alkitab dan saudara baca sendiri 2 ayat sebelumnya itu menjelaskan bahwa ini kejadian ini saat Yesus ngomong ini Minggu malam. Jadi begitu dia bangkit pagi, dia nggak tunggu besoknya, dia tuh nggak tunggu next week, malamnya dia mendatangi murid-muridnya, murid-muridnya sedang berkumpul karena ketakutan. Ya takut mati juga karena gurunya baru saja dibunuh, toh. Mungkin mereka berpikir, ya mungkin kita selanjutnya. Mereka sedang berkumpul, ngumpet, tanda kutip mereka ngumpet, sembunyi. Tiba-tiba Yesus muncul dan mengatakan ini. Ya. Dan sesudah berkata demikian, Yesus ngomong, peace be with you, damai sejahtera bagi kamu. Itu di ayat atasnya. Ia menghembusi mereka dan berkata, receive Holy Spirit, terimalah Roh Kudus. Enggak ditunda-tunda lagi. Pagi bangkit, malam dia langsung melakukan ini. Nah ini momen saat mereka lahir baru. Belum dibaptis Roh Kudus, belum. Dikasih Roh Kudusnya. Ini aku kasih rohnya. Dihembusi. Ya katanya kan. Ia menghembusi mereka. Sehingga mereka terima Roh Kudus. Ingat ya tadi lahir baru kita menerima Roh Kudus. Tapi setelah mereka diberi Roh Kudus, ini mereka lahir baru. Dia ngomong lagi, ada di Lukas 24 ayat 49. Cukup mengejutkan. Karena ini dikatakan Yesus. Dan aku mengirim kepada kamu apa yang dijanjikan Bapakku. Apa itu? Roh Kudus. Tetapi kamu harus stay, tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat Maha Tinggi. Dengan kata lain begini, oke kamu sudah menerima Roh Kudus. Mungkin mereka sangat bahagia, mungkin mereka sangat bersukacita. Oh berarti kita sudah bisa melakukan pelayanan. Tapi Yesus bilang nanti dulu, tunggu di sini, jangan kemana-mana. Stay in the city of Jerusalem. Ini yang terjadi. Mereka sudah terima Roh Kudus, sudah lahir baru, sudah. But don't go anywhere, stay here in the city. Tunggu dulu sampai kamu menerima apa itu? Kuasa. Udah ada Roh Kudus ya udah, tapi nanti dulu sampai kamu menerima kuasa. Nah, kalau saudara baca Alkitab, saudara tahu kapan itu diberikan kuasa itu, yaitu pada hari Pentakosta. Ya, Yesus mati Jumat, hari Minggu bangkit, lalu dia harus berjalan dulu di bumi. Dia nggak langsung naik surga. 40 hari dia jalan setelah dia bangkit. 40 hari dia kembali ke surga. Habis itu ada jeda 10 hari kemudian Roh Kudus baru turun. Nah dia bilang pada muridnya, nanti dulu, tunggu sebentar sampai kamu diberi kuasa, baru setelah itu kamu akan menjadi saksiku. Dengan kata lain, tanpa kuasa gak bisa. Betapapun kita ingin, ini murid-murid ngalami saudara. Udah terima Roh Kudus, tapi nanti dulu kamu harus terima kuasa. Apa itu? Baptisan Roh Kudus. Nah menarik sekali saudara. Nah saudara lihat gambar ini. Ya, slide berikut. Nah, mobil tua, jelek. Ya, saya selalu menggunakan ilustrasi kendaraan ya. Karena saya pada saat 2 minggu lalu, kalau saudara ingat, pada saat saudara menerima Roh Kudus itu seperti saudara diberi
mesin yang sama dengan Yesus. Mobil itu bisa jalan seberapa cepat itu kan bergantung mesinnya. Ini mobil tua, kemungkinan udah nggak bisa jalan, atau tok jalan tapi udah nggak bisa lama, atau mungkin nggak bisa jauh. Dibandingkan dengan mobil yang satunya, yang berikutnya. Nah, ini. Nah, ini kita tahu ini pasti jalannya kenceng, bagus. Nah, tapi bayangkan saudara, kalau mesin yang ini dipindahin ke yang tadi, mesinnya diambil, ditaruh ke yang sebelumnya. Maka mobil yang tadi, yang tanda kutip kelihatannya sudah tua, mungkin nggak bisa jalan, akan memiliki kemampuan sama seperti ini. Nah, bayangkan saudara, kita diberi mesin sama seperti Yesus. Maka Yesus bisa bilang, kamu akan melakukan seperti yang aku lakukan, bahkan lebih besar, karena mesinku aku berikan kepadamu. Itu dia yang terjadi. Kita diberi mesin yang sama. Sehingga apa yang Yesus bisa lakukan, kita bisa. Tanpa diberi mesin yang sama, mesinnya apa itu? Holy Spirit. Maka kalimat itu tidak akan pernah ada. You will do the things that I do, even greater than that. Itu kata Yesus. Tanpa dikasih mesin yang sama, gak bisa. Gitu loh. Jadi pada saat saudara melihat dirimu sendiri, atau saudara melihat orang lain, jangan lihat luarnya. Kenapa? Luarnya mungkin casing ya, bisa seperti yang tadi mobil. Tapi dalamnya, nah itu yang penting. Dalamnya, identitas kita, identitas saudara, itu yang ada di dalam, bukan yang ada di luar. Luarnya bisa macam-macam, tapi dalamnya. Tapi sekali lagi dengan syarat, dia sudah menerima Roh Kudus, sudah lahir baru. Gitu. Nah, udah kebiasaan saudara. Nah, kita menerima ini katakanlah. Udah, bawa masuk, bawa pulang, taruh di garasi. Tapi kalau saudara nggak bisa nyetir, kan nggak ada gunanya tuh. Betul kan? Atau saudara punya mobil ini dikasih, tapi saudara nggak dikasih kuncinya. Buat apa? Cuma panjang doang. Mobilnya ada, tapi tidak ada fungsinya. Nggak bisa jalan. Makanya Yesus memberikan Roh Kudus pada muridnya, tapi bilang, tunggu, jangan kemana-mana. Karena akan engkau diperlengkapi kuasa. Itu seakan-akan, ini saya berikan kepadamu mobilnya, tapi tunggu, karena kamu belum punya kuncinya untuk start the engine. Tunggu dulu. Nah, baptisan Roh Kudus itu seperti empowerment, aktivasi. Dengan saudara menerima Roh Kudus dan dibaptis Roh Kudus itu kayak sudah dikasih mobilnya, plus ada kuncinya. Jadi bisa mengaktifkan. Itu bedanya. Makanya penting banget, Yesus ngomong 2 kali loh saudara. Di Lukas 24 ayat 49 sama ada satu lagi ayat, kita nggak bisa buka, yaitu di Kisah 1 ayat 4. Dia ngomong 2 kali, jangan kemana-mana, tetap di kota Yerusalem. Mengapa dia ngomong gitu? Mungkin, kita nggak tahu karena tidak dijelaskan di Alkitab. Mungkin muridnya udah pengen, udah kita pelayanan yuk. Nanti dulu sebentar. Kamu harus punya kuasa. Baru itu akan membawa perbedaan. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Oke, kita belajar lebih lanjut. Oke, next slide please. Nah, sekali lagi ya, 2 hal yang berbeda. Lahir baru, new birth, baptisan Roh Kudus. Kita harus tahu. Yes, boleh? Slide selanjutnya. Yohanes 1 ayat 12, kita udah bahas ini 2 minggu lalu. Pada saat kita belajar tentang lahir baru itu apa. Ya. Ini yang terjadi, lahir baru. Kita sudah tahu ya, saat saudara lahir baru, saudara itu jadi anak. Anak itu status, identitas. Ayatnya berkata demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya, besar, diberinya apa? Kuasa. Nah, kata kuasa ini yang di situ, ya, itu dalam bahasa aslinya berkata exousia, bahasa Greek Yunani, ya, yang artinya authority, otoritas. Kamu percaya menerima otoritas menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, lahir baru kamu jadi anak. Udah, tapi masih anak-anak. Belum bisa ngapa-ngapain karena masih anak-anak. Ibaratnya kalau saudara punya mobil mewah tadi, saudara punya anak umur 9 tahun, 10 tahun. Meskipun suatu saat itu mobil jadi milik dia nggak bisa menikmati karena dia masih anak-anak. Ya, dia dewasa baru dia bisa ya menikmati itu. Lalu Kisah 1 ayat 8. Nah ini ayat tentang
baptisan Roh Kudus. Yohanes 1 ayat 12 itu new birth, lahir baru. Kisah 1 ayat 8 kita baca, tetapi kamu akan menerima kuasa. Bahasa yang dipakai bahasa Indonesia sama, kuasa. Betul kan? Dalam kisah Yohanes 1 ayat 12 dipakai kata kuasa juga, tapi dalam bahasa aslinya itu beda. Kuasa yang di sini adalah dunamis, yang artinya energi, power, potensi, kemampuan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Bahasa Indonesia translation-nya dibilang kalau. Sebetulnya itu kurang akurat karena bahasa aslinya bukan kalau tapi when. Bukan if. Ketika sebetulnya. Pada saat Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Witness itu tadi yang kita bahas. Di mana? Di mana-mana. Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, ingat, kita akan belajar ini. Exousia, otoritas, dunamis, potensi, kemampuan, energi. Kita perlu yang mana? Kita perlu dua-duanya, saudara. Saya kasih ilustrasi. Nah, satu lagi. Ini yang terjadi. Sebelum saya masuk ke ilustrasi, ini yang terjadi ya. Ini yang terjadi. Kisah 1 ayat 1 sampai 4. Ketika, saya baca ini ya. Ketika hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Orang percaya. Udah percaya mereka ya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ya, ini 120 orang loh ini. Ya. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Ingat tadi kita udah baca, Yohanes bilang, Dia yang akan datang, Yesus akan membaptismu dengan Roh Kudus dan fire, api. Nah ini. Yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing, ayat 4, maka garis bawahi, penuhlah. Penuhlah, ini kata kunci. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini bahasa Roh. Bahasa Roh. Saat mereka menerima baptisan Roh Kudus, tanda awalnya adalah berbicara dalam bahasa Roh. Nah, saudara mesti baca sendiri ceritanya. Tapi yang penting kita lihat ini. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Berarti sebelumnya belum penuh. Kalau saya minum air, berarti air itu di dalam saya, betul, masuk ke dalam diri saya minum air. Tapi pada saat saya terjun ke dalam kolam renang, maka saya di dalam air. Beda tuh. Yang pertama air di dalam saya, yang kedua saya di dalam air. Saya di dalam air berarti saya penuh, dilingkupi oleh air. Gampang tuh dipahami. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Yang pertama saya cuma minum sedikit air, airnya masuk ke dalam diri saya. Kita percaya dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diberikan Roh Kudus. Kita memiliki Roh Kudus, betul. Tapi apakah Roh Kudus memiliki kita? Belum tentu. Roh Kudus melingkupi kita pada saat kita dibaptis Roh Kudus. Itu bedanya. Seakan-akan kita sekarang di dalam air. Akibatnya apa? Kita bisa lihat di Alkitab akibatnya mulai dari Pentakosta, Roh Kudus turun atas mereka, memenuhi mereka, maka kuasa itu nyata sekali. Kalau saudara baca di Alkitab itu mulai yang namanya Petrus berjalan, bayangannya dia bisa menyembuhkan orang sakit. Cuman bayangannya doang. Sapu tangannya Paulus bisa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Itu terjadi setelah mereka dipenuhi Roh Kudus. Itu yang terjadi. Kita perlu yang mana? Kita perlu dua-duanya. Ilustrasi berikutnya ada gambar. Nah, power and authority. Saudara tahu kan ini gambar apa? Senjata, handgun. Kalau saya berikan ini kepada saudara, apakah itu berguna buat saudara? Belum tentu. Katakanlah saudara diterjunkan ke medan perang. Saudara dibekali ini. Tapi gak bisa makainya. Tidak bisa mengoperasikannya. Maka ini tidak ada gunanya. Benar kan? Meskipun ini adalah senjata, tapi pada saat ini kita tidak bisa mengoperasikannya, maka ini tidak ada gunanya. Sama sekali tidak ada gunanya. Pada saat kita tahu mengoperasikannya, mengaktifkannya, baru ini ada gunanya. Ilustrasi lain. Makanya kita tahu power dan otoritas itu dua-duanya penting. Saya tanya kepada saudara, siapa yang saudara pernah diberhentiin polisi di jalan?
Kalau di sini mungkin apa RBT ya, random breath test itu. Siapa yang pernah diberhentikan polisi? Semua pernah. Coba saya tanya, pada saat saudara diberhentikan polisi, apakah dia mencabut pistolnya dan menodongkannya? Gimana? Apa dia perlu itu? Dia bawa toh? Setiap polisi bawa toh? Bawa ini. Tapi saat dia memberhentikan saudara, kenapa? Dia nggak cabut toh? Dia cukup apa? Angkat tangan. Karena saudara di dalam mobil tahu, saudara harus berhenti. Kenapa? Dia bawa ini, dia nggak perlu ini. This is his power. Powernya itu. Tapi dia nggak perlu gunakan power, dia hanya menggunakan otoritasnya, angkat tangan. Kenapa? Karena dia pakai seragam. Dan dia ada badge-nya. NSW Police. Itu yang membuat saudara berhenti, meskipun dia tidak mencabut senjata. Nah bayangkan, kalau polisi yang sama, tapi dia lupa pakai seragam, lalu dia mengangkat tangan di tengah jalan, saudara berhenti nggak? Nggak berhenti, meskipun dia orang yang sama. Kenapa? Karena pada saat itu dia tidak berdiri dengan otoritasnya. Atau dia lupa dengan otoritasnya, meskipun dia punya seragamnya, badge-nya itu otoritasnya. Tapi saudara tidak berhenti karena dia tidak menggunakan otoritasnya. Apalagi dia harus mencabut senjata. Nah, kapan dia mencabut senjata? Pada saat dia angkat tangan, mungkin mobilnya nggak berhenti terus mendekat, mungkin titik itu dia harus cabut dan begini. Mau nggak mau mobilnya akan berhenti. Oke, contoh yang mudah dipahami ya. Yang mana kita perlu? Dua-duanya. Another example. Kalau saudara bawa ini, saudara punya ini, senjata ini saudara bawa. Itu apa yang terjadi? Kita ilegal. Karena nggak boleh kita bawa ini, betul dong? Nggak boleh bawa ini. Ilegal. Kalau kita punya ini, ilegal. Tapi kalau kita pakai seragam bawa ini, maka itu tidak ilegal. Itu legal. Karena yang bisa membawa ini hanya orang yang punya otoritas. Jelas sekali, contohnya mudah. Ya, kita lahir baru itu disediakan yang namanya power, kuasa. Nanti kita akan baca lebih jauh. Tapi kita tidak bisa menggunakan kuasa. No, gak bisa. Unless kita pakai seragam kita. Seragam kita apa? Alkitab mengajarkan, Rasul Paulus bilang, kenakanlah Kristus. Kenakanlah Kristus. Itu seragamnya. Lahir baru itu memberi kita otoritas. Kan tadi kita udah belajar kan? Ya, exousia. Siapa menerimanya diberinya otoritas. Authority sebagai anak. Jadi kita tahu, kita pun diberi kuasa, tapi hanya anak yang bisa mengoperasikan kuasa. Kalau kita bukan anak, tidak bisa. Ilegal. Jangan ya. Musuh kita iblis, setan. Dia punya kemampuan. Punya, setan punya loh. Punya kemampuan. Yohanes 10 ayat 10 berkata apa? Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Kemampuan dia paling nggak dia bisa nyuri loh. Itu kan skill loh untuk mencuri. Tapi dia tidak punya otoritas. Oleh karena itu dia harus curi. Kalau dia punya otoritas, dia nggak perlu nyuri-nyuri. Dia punya kemampuan, tapi ilegal, maka dia harus curi. Dia nggak punya otoritas. Nah, kita diangkat di atas itu menjadi anak-anak. Itu otoritas kita dan diberi senjatanya. Firman Tuhan itu hanya bisa berfungsi jika itu dipakai oleh seorang yang berstatus anak. Saudara boleh berikan firman buku ini. Ini cuma buku. Bagi orang yang tidak percaya ini hanya kumpulan teks, informasi. Gak ada artinya. Tapi buat orang percaya, by faith, maka ini berkuasa. Itu bedanya. Itu bedanya. Kalau orang yang tidak percaya, ini cuma buku aja. Dia bisa baca buku yang sama. Bisa hafal bahkan. But there is no power. Karena ilegal. Tapi saudara, baca ini beda karena saudara anak. Maka ini berkuasa. Itu bedanya. Ya, saya harap ini cukup jelas ya.
Ya, gitu. Nah kita sekarang lihat contohnya Yesus. Yesus berjalan di atas muka bumi, dia berjalan dengan kuasa dan otoritas. Alkitab mengajarkan kita semua yang dilakukan Yesus, it is by the power of Holy Spirit. Sehingga semuanya kok kelihatannya gampang banget. Ada orang lumpuh, bangkit dan berjalanlah. Gak pakai susah, gak pakai susah. Orang buta melihatlah, orang kusta menjadi tahir. Kayaknya kok semua pelayanan Yesus less than 5 minutes. Bahkan dia ketemu orang mati sekalipun. Lazarus bangkitlah. Udah gitu doang. Bahkan saudara akan terkejut kalau saudara baca detail. Yesus mau melakukan mujizat, saya tanya dia doa dulu gak? Doa dulu gak? Enggak. Doa aneh. Dia gak pernah didatengin orang sakit, orang buta. Guru, aku ingin melihat. Sebentar, saya doa dulu. Gak ada kayak gitu. Dia full of Holy Spirit. Dari awal sampai akhir, pagi sampai malam. Apa pernah ada orang sakit datang kepada Yesus, pulang tetap sakit? Gak ada dong. Maka penuhlah mereka, tadi kita baca Kisah 2 ayat 4, dengan full of authority, full of power. Seperti itu. Itu Yesus. Setelah Yesus gimana? Kita baca Kisah para Rasul. Itu giliran para muridnya. Saudara baca Alkitab, setelah Yesus bangkit, tadi kita udah tahu ya, dia berjalan 40 hari lagi kan di atas muka bumi. 40 hari dia masih menggunakan tubuh, walaupun tubuh kemuliaan. Tapi saudara mungkin terkejut, karena 40 hari setelah dia bangkit, dia gak bikin mujizat. Gak nyembuhin orang, enggak. Gak ada. Nyembuhin orang buta, bangkitkan orang lumpuh, enggak ada. Setelah 40 hari bangkit. Kenapa? Karena itu giliranmu. Kebayang gak? Seakan-akan aku selesai udah 3,5 tahun. Sekarang giliranmu. Maka kamu diberi kuasa. Sebelum ditinggal murid-muridnya, maksudnya sebelum Yesus balik ke rumah Bapa, dia memberikan pesan. Kalau saudara baca di Matius 28 dan Markus 16, itu pasal terakhir dan ayat-ayat terakhir itu adalah pesan-pesan Yesus paling penting sebelum dia tinggalin murid-muridnya. Dia bilang, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Maka pergilah, aku menyertai kau sampai kepada kesudahannya. Segala kuasa telah diberikan kepadamu, maka kamu pergi karena aku bareng-bareng sama kamu. Kuasa diberikan kepadaku, kata Yesus. Berarti kuasanya udah miliknya Yesus. Berarti iblis udah gak punya lagi kuasa. Kamu yang pergi, aku bareng sama kamu. Maksudnya apa? Segala kuasa diberikan kepadaku. Sekarang giliranmu. Nah, kurang lebih gitu saudara. Sekarang tuh giliran kamu. Maksudnya itu. Ya. Kelihatannya kok simpel banget. Well, kalau kita mau jujur, semua yang dilakukan Yesus di Alkitab, ya, pelayanan-pelayanan Yesus itu kan semuanya simpel, nggak ada susah toh, nggak pakai susah, nggak pakai berbusa-busa nanti dulu, nggak pakai, gampang, karena dia full of the power of the Holy Spirit, penuh, benar-benar sudah penuh, gitu. Nah dia mengajarkan kita untuk ngikutin caranya dia, makanya dikasih Holy Spiritnya, itulah. Dipenuhi Roh Kudus itu seperti itu. Seberapa powerful Holy Spirit? Very, very powerful. Sangat powerful. Gitu. Ingat ya, tanda awalnya berbahasa roh. Ya. Jadi berbahasa roh itu bukan cuma mengatakan kata-kata yang kok nggak ketahuan artinya apa. No. There is activation of the power. Kayak saudara start the engine. It's in the Bible. Sebelum murid-murid keluar melakukan mujizat, itu dulu fire turun atas mereka dalam bentuk lidah api turun, dan mereka berkata-kata dengan bahasa yang baru. Ya. Ini nggak bisa dipahami dengan akal pikiran, nggak bisa. Kita mau analisa, tidak bisa, pasti error. Because it is something spiritual, tidak bisa dipahami secara natural, tidak bisa. Nah, saya cerita pengalaman. Tahun 2006, bulan Mei, tanggal 27 Mei 2006, berapa tahun yang lalu? Belasan tahun yang lalu.
Ya, belasan tahun yang lalu mungkin. Ya, sekitar 17. Pagi hari jam 5:59. Jadi jam 6 pagi kurang 1 menit. 27 Mei, saya ingat sekali. Tahun 2006. Saya berada di sebuah hotel 8 lantai. Saya ada di lantai 2, saya dengan istri saya. Jam 5:59 pagi. Di sebuah kota Yogyakarta. Tiba-tiba, saya lagi berdoa saudara. Doa pagi. Saya ingat banget karena saya tutup Alkitab. Saya lihat jam 5:59. Tiba-tiba detik berikutnya seluruh ruangan bergoncang keras dan berbunyi keras. Seperti kalau saudara sedang berjalan di bawah mesin pesawat. Kalau saudara keluar dari pesawat turun bawah. Bunyinya seperti itu. Bergoncang keras. Ya. Ini bergetar semua. Plafon mulai pada runtuh. Ini dinding mulai pada rontok ya, lapisan dinding itu porselen mulai pada rontok. Dalam hitungan detik saya bingung apa yang terjadi. Itu bergoncang semua keras. Ya, jadi semua ruangan itu panik, semua kamar panik, orang berjerit-jerit, teriak-teriak gak karuan. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Baru selesai doa tutup Alkitab. Istri saya masih tidur, ada di samping. Secara refleks saya menelungkupkan tubuh saya di atas dia. Karena itu udah berjatuhan semua. Chaos banget. Tapi dalam sekian detik saya nyadar, oh ini gempa. Tiba-tiba timbul ide yang kata orang gila. Saya nggak tahu ide itu datang dari mana. Lalu saya berdiri, saya menghadap jendela kaca. Saya angkat tangan, this is true story. Saya teriak berkata, aku perintahkan gempa berhenti. Saya belum tahu bahwa itu gempa. Man, that's crazy. Apa bisa kita menghentikan itu? Tapi saudara boleh percaya apa tidak? Di ruangan saya stop langsung. Getaran stop itu di luar masih chaos, teriak-teriak gak karu-karuan. Semua orang lari karena itu 8 lantai turun ke bawah keluar. Takut runtuh. Ya, saudara boleh Google 27 Mei 2006. Selesai. Di ruangan saya berhenti, goncangan stop. Saya baru nyadar, oh ini tadi gempa. Dalam hitungan menit, 6.000 orang mati. 6.000 orang mati. Saya di tengah-tengah. I'm in the middle of disaster. 6.000 orang mati. Saya itu berantakan, gak karuan, kamar mandi udah tembok udah ceceran, lampu jatuh, ini udah menggantung jatuh. Begitu selesai saya lihat itu di atas tempat tidur, tidak ada satu serpihan pun jatuh di atas tempat tidur. No. Jadi kayak pulau, itu kiri kanan itu kejatuhan semua, tapi tempat tidur ini satu tempat tidur itu bersih, gak ada satu pun di atas jatuh. Jadi saya udah ngalamin itu yang di Alkitab berkata, kalau 1.000 rebah di kiri, 10.000, saya ngalamin karena itu 6.000 orang mati. Hitungan menit, 6.000 orang mati. Bayangin, evakuasi biasa kan lari semua ke bawah, udah gak kalau ada yang orang nggak pakai baju, ada yang cuma pakai anduk lagi mandi jam 5:59. Kita juga harus pergi ke bawah. Saya bilang istri saya, ayo cepetan kita harus keluar. Istri saya ini, this is in the middle of disaster. Nanti dulu, tahu nggak apa yang dia lakukan? Pakai lipstick dulu, ya ampun. Pakai alis dulu, man. This is gempa. Banyak ada orang bahkan pakai baju aja nggak seperti itu. Jadi ini beneran, dia nggak ada soalnya dia tertanya sendiri. Itu beneran dong, gitu. Bahkan bukan cuma itu, sebentar kita puji-pujian dulu. Ini orang udah di luar semua. Kita di dalam ruangan, kita worship dulu. Jadi kita turun keluar, orang udah gak karuan nangis, ada yang nggak pakai baju, kamu udah pakai lipstick, pakai alis. What is that? Doanya mau kayak apa kayak gitu? Pray in spirit. Doa dalam roh aja. Saudara mungkin pernah dalam keadaan situasi di mana dalam keadaan tertekan atau dalam keadaan bahaya, sampai nggak tahu doanya mesti gimana. Tapi kalau kau punya Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, yang keluar doamu akan 100% akurat. Karena pada saat berdoa dengan bahasa roh, musuh tidak tahu isi doa apa, dia tidak bisa curi itu. Akurat. It's direct line with the Father in heaven. Saya ngalami itu.
Pengalaman kedua, ini lebih lama sebelumnya. Saya belum lama, waktu itu baru mungkin 2-3 tahun masuk ministry. Saya masuk ministry mungkin 2003-2004. Start. Harus melayani pelepasan. Tahu saudara, pelayanan pelepasan. Ini baru. Harusnya bukan saya. Ada mentor saya, cuman satu hal, pokoknya dia nggak pernah, istilahnya dijorokin, nih kamu. Melayani pelepasan, gitu, belum pernah punya pengalaman. Gitu loh. Ibaratnya gini, saudara pernah berhadapan sama orang kerasukan nggak? Kalau belum pernah, cobain. Cobain. Gini, kita setiap doa, kita berdoa dalam nama Yesus, kita tutup itu tuh. Kenapa? Tahu gak sih kenapa? Kenapa doa kita harus tutup dengan dalam nama Yesus? Karena kita dikasih tahu bahwa there is power in that name. Betul toh? Tapi pertanyaannya, kau pernah ngalami nggak kuasanya? Powernya pernah ngalami nggak? Kalau belum, cobain. Cobain. Kalau ada ketemu orang kerasukan, cobain, usir setannya. It's in the Bible, betul gak sih? Setelah era Yesus, murid-murid itu pun melakukan itu. Ya, mengusir setan. Bisa nggak? Oh, kita tahu bisa karena tertulis. Pernah nggak? Nah itu ceritanya. Nah ini orang di depan saya, kita layani ke pelepasan. Tiba-tiba, in the split second, dia berdiri. Ini orang lagi apa ya? Merem gitu, berlutut gitu. Orangnya nggak terlalu besar. Tiba-tiba dia berdiri, melompat, mau menerkam kayak macan tuh. Kan? Itu kan hitungan detik tuh. Mau doa gimana coba? Mau mikir apa? Aduh gimana ya? Cari orang, cari bantuan. Gak bisa. Keluar sesuatu. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus aku ikat engkau. Itu udah di depan mata. Tinggal segini jaraknya. Tiba-tiba dia jatuh kayak kain basah. Saya ngalami itu. Direct head to head with evil spirit. Jadi saya tahu. Nama Yesus berkuasa. Bukan cuma kata orang. Bukan cuma tertulis. Tertulis is powerful. Ada tertulis. Tapi saya ngalami saudara. Saya ngalami sendiri. But the power is real. Pertanyaannya, kita perlu apa enggak? Nah itu dia. Kita tahu sekarang bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus. Kita diberi kuasa, kita terima Roh Kudus. Tapi kita, dalam hati kita, mungkin kita sering masih mikir, saya perlu nggak sih sebetulnya? Seringkali, kita merasa nggak perlu, kenapa? Karena everything is good. Hidup kita baik-baik. My family is good, I have a career. Ya, keluarga saya baik saja. Orang tua baik, anak baik, semua sehat. Tadi malam saya baru share dengan beberapa kawan di Oikos. Ada satu tagline yang bagus sekali dari perusahaan Telstra. Saudara tahu siapa yang pakai Telstra? Cuma satu. Oh dua. Jangan pakai Telstra karena apa? Mahal tuh, paling mahal. Nah, gak tau saudara ingat gak ada iklan TV-nya? Ya, ada iklan TV-nya Telstra. Itu iklannya gini, ada seorang naik sepeda, dia jalan jauh, nyasar, terus dia ambil handphone. Dia mau cari bantuan, begitu dia nggak ada sinyal, ya. Lalu keluar tuh tagline-nya Telstra. Apa bunyinya? You don't need the best network until you do. Kau tidak perlu jaringan yang sangat kuat sampai kau benar-benar memerlukannya. Dan seringkali di dalam kita berjalan dengan Tuhan, kita tahu diberi kuasa, kita diberi otoritas, kita nggak sadar. Karena mungkin saat itu kita belum perlu. Tadi saya cerita, pengalaman saya nggak pernah melayani orang pelepasan itu baru pertama kali, baru 2-3 tahun masuk ministry. Saya nggak tahu bahkan berhadapan seperti itu. Hari itu saya nggak tahu saya akan berhadapan dengan model kayak gitu. Evil spirit, manifestasi roh jahat di depan muka. Karena belum pernah ngalamin. Nah kalau kita udah ready, kita bisa ngomong, untung saya tahu. Tapi kalau kita nggak siap, yang keluar dari mulut kita, seandainya saya tahu. Beda banget saudara. Seandainya saya tahu dan untung saya tahu, itu dua hal yang jauh berbeda. Ya. Itu yang sering menahan kita. Kita buka Alkitab di Kisah Para Rasul. Kenapa gereja mula-mula so powerful? Mujizat demi mujizat seperti daun berguguran. Gampang banget mujizat. Karena hidup mereka under persecution. Mereka dikejar-kejar loh. Kejar-kejar. Ya, habis Yesus dibunuh itu kan murid-murid dikejar-kejar. Jadi mereka gak punya pilihan. Saya harus percaya. Kalau nggak mati, udah. Cuma itu. Dan seringkali hidup kita kan baik tuh. Baik-baik aja. Tanpa sadar. Yesus punya saingan dalam diri kita. Gitu.
Saya tutup dengan ilustrasi singkat. Kalau saudara gini, katakanlah kita punya uang 75. Lalu kita perlu membeli sesuatu yang harganya 100. Gak muat toh? Masih murah, betul kan? Kita punya 75, kita perlu sesuatu harga 100. Gak muat. Lalu kita berdoa. Tuhan, saya perlu 25 lagi. Itu kurang lebih kan doanya. Gitu. Nah, ilustrasi kedua, kita perlu barang harga 100, tapi kita punya 0. Gak muat juga. Doanya sama nggak? Kira-kira? Enggak. Kenapa? Karena yang pertama, Tuhan 25 aja saya perlu dari Engkau. 25% saja saya butuh Engkau. Tapi yang kedua, Tuhan saya butuh 100%. Itu bedanya. Berapa banyak kita bergantung sama Tuhan? Seringkali tanpa sadar, kita lihat, kita udah punya segini, saya cuma perlu Engkau sedikit aja Tuhan. Tapi kalau saya nggak punya apa-apa, saya butuh Engkau 100% Tuhan. Big difference. Beda banget. Beda banget. Nah itu yang sering menghalangi kita. Begitu kita tahu sesuatu yang dalam kita, kuasa dan otoritas, kita tahu itu penting. Tapi ntar dululah, orang masih baik segala sesuatu dalam hidup kita. Gitu. Jadi gimana? Jangan tunda. Do it now. Caranya bagaimana kita tahu? Doa sama Tuhan, minta. Kalau saudara yang belum dibaptis Roh Kudus, belum menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda awal bahasa Roh, pray to God. Tadi kita udah belajar yang membaptis itu Yesus sendiri. Tadi ayatnya sudah berkata demikian kan. Yesus sendiri yang akan membaptis engkau dengan kuasa. Supaya apa? Supaya kita menjadi saksinya. Ingat ya, saksi itu macam-macam tadi. Bukan berarti saudara harus berteriak-teriak di jalan berkata Yesus adalah Tuhan. Apapun yang kita lakukan, begitu kita jadi orang Kristen, itu adalah kesaksian. Amin. Tapi kita berdoa, minta itu. Dan get ready, karena pada saat engkau menerima, itu berarti engkau terlanjur terima. Berarti ada paketnya. Engkau akan jadi saksi terus. Amin. Gitu saudara. Yes. Ya, saya percaya kita belajar sesuatu hari ini. So, kita perlu kuasa, kita perlu otoritas. Jadi jangan pernah pikir Tuhan saya belum perlu. No. Mungkin orang yang di sebelahmu yang perlu. Mungkin keluargamu yang perlu. Saudara yang punya anak-anak, anak kecil, saudara perlu itu. Mungkin bukan hari ini. Saya katakan saudara perlu itu. Ya. Sering sampai jumpa anak saudara sekolah, ketemu apa, ketemu siapa, diajarin apa, saudara kan nggak tahu. Anak saudara tumbuh menjadi orang seperti apa, saudara nggak tahu kan. Ya. Saudara punya kuasa dari mulutmu untuk memperkatakan hal-hal baik terhadap anakmu. Yes. Pagi hari sebelum anakmu pergi sekolah, tumpang tangan pada anak saudara berkata, dalam nama Yesus aku memberkati engkau menjadi anak yang baik. Aku memberkati engkau akan tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Yes. Ucapkan dari mulut kita. Itu bukan jambi-jambi, no. Kalau saudara tahu, saudara punya kuasa dan otoritas, itu bisa terjadi dan itu akan terjadi. Amin. Mungkin tidak semalam, but there is power in you. Amin. Power in you. Ingat, saudara dikasih mobilnya, start the engine, aktifkan kuasanya. Gitu loh. Pada saat terjadi sesuatu, ucapkan sesuatu yang baik atas keluargamu. Yes. Ucapkan sesuatu yang baik atas kondisimu. Itu dia. Harus start saudara. Jangan tunggu sampai keadaan menjadi buruk.